Pagi teman-teman, salam kenal, nama saya Alex Setiawan. Izinkan saya untuk menemani teman-teman di sesi malam ini. Mungkin teman-teman udah diinformasiin oleh pengundangnya sebelumnya untuk mengikuti Zoom ini dengan alasan supaya teman-teman tahu nih gimana memaksimalkan uang nganggurnya teman-teman supaya bisa berkembang. Nah, seperti video yang tadi yang dinyalain kan ada membahas mengenai financial tipping point juga mengenai era teman-teman. Nah, lewat Zoom malam ini saya akan membagikan informasi buat teman-teman bagaimana teman-teman bisa memaksimalkan dana nganggur teman-teman supaya bisa jadi produktif dan juga biar teman-teman nggak ketinggalan era perkembangan yang lagi hype ini teman-teman. Nah, tentunya teman-teman pengen tahu dong era apa sih yang jangan sampai teman-teman bisa ketinggalan. Nah, tanpa menunggu lebih lama saya akan mulai presentasinya juga. Jadi teman-teman nanti fokus aja sama presentasi berlangsung, nanti juga ada sesi tanya jawab teman-teman. Oke, oke, udah jelas ya teman-teman. Oke. Nah, jadi teman-teman yang emang udah ikut Zoom ini semuanya adalah calon miliarder. Kenapa? Nah, jadi di sini teman-teman, alasan kenapa teman-teman bisa jadi semuanya calon miliarder, yaitu yang tadi di awal bilang, sekarang kita lagi ada di era digital. Nah, kita ngomongin langsung ke gimana kita bisa memaksimalkan dana kita yang tadi, yaitu lewat kripto teman-teman. Kripto ini adalah aset yang paling diminati semua kalangan karena tepat adanya halving Bitcoin, teman-teman. Mungkin teman-teman yang masih belum paham apa itu halving, jadi Bitcoin itu bisa ditambang, teman-teman. Bisa ditambang pakai perangkat komputer. Nah, tapi itu butuh modal gede, teman-teman, karena harus perangkat komputernya baik banget, disimpan di tempat dingin, itu biaya operasional juga gede. Tapi orang-orang yang melakukan nambang itu pada dapat pembayaran koin Bitcoin. Nah, dengan adanya halving ini, setiap 4 tahun sekali itu ada pemotongan setengah kepada orang-orang yang menambang Bitcoin. Jadi dia tadinya misalnya nih nambang di tahun sebelumnya dapatnya dari puluhan ribu koin Bitcoin, jadi potong setengah nanti sampai dapatnya makin dikit teman-teman. Artinya Bitcoin yang beredar itu nanti makin lama makin dikit. Karena Bitcoin itu jumlah supply maksimalnya itu adalah 21 juta koin aja. Makanya makin langka Bitcoin itu yang bikin harga Bitcoin makin terbang. Nah, dan juga setelah halving itu biasanya di tahun depannya itu, yaitu di tahun ini adalah momentum di mana koin-koin akan menuju ke harga tertinggi, terutama si Bitcoin itu sendiri. Nah, makanya supaya teman-teman nggak ketinggalan momentum ini, dari saya akan membagikan informasi berharga di mana teman-teman bisa ngikutin loh momentum ini. Nah, caranya gimana? Dengan cara berdagang di kripto. Cuman gimana sih kita bisa mulai berdagang atau sebutan bahasa Inggrisnya adalah trading dengan jadi trading kripto dengan mudah. Jadi sebelum kita ngomongin soal trading kripto, teman-teman harus perlu tahu dulu. Kalau kita mau trading itu, yang utama adalah di mana dana kita atau modal kita disimpan. Sama seperti hal kalau teman-teman mau investasi, teman-teman pasti mau tahu dong, modal saya disimpan di mana ya. Nah, karena keamanan itu tetap nomor satu, teman-teman. Nggak bisa ditawar-tawar. Nah, jadi di kripto itu, kalau teman-teman mau bisa trading, teman-teman perlu bikin akun bursa atau bahasa Inggrisnya adalah exchanger. Nah, di sini kita akan rekomendasi beberapa exchanger yang bagus dan aman, teman-teman. Yang pertama adalah Binance. Nah, kenapa Binance? Binance ini adalah exchanger nomor satu terbesar di dunia. Kalau di kripto itu teman-teman bisa buka website ini, CoinMarketCap atau download aplikasinya juga boleh. Di sini teman-teman bisa dapat informasi banyak teman-teman mengenai koinnya, mengenai bursanya juga. Nah, cuman karena kali ini kita bahas mengenai bursanya dulu. Di sini teman-teman bisa lihat Binance itu adalah bursa kripto nomor satu terbesar di dunia. Di sini pas data ini diambil itu perputaran per harinya loh teman-teman. 24 jam itu mencapai 65 miliar dolar Amerika, bukan 65 miliar rupiah, tapi ini dolar teman-teman. Nah, kedua, kita juga perlu tahu nih, wah perputarannya Binance gede ya, aman nggak nih? Nah, makanya
di CoinMarketCap itu juga ada simpan atau diupdate terus data di mana si Binance ini kasih tahu nih, ini laporan keuangan saya dan laporan asetnya saya. Nah, teman-teman bisa lihat pas data ini diambil, total asetnya Bitcoin itu mencapai 104 miliar dolar, teman-teman. Di mana itu aset jauh lebih besar daripada perputarannya. Kan perputarannya sampai 65 miliar nih. Nah, jadi artinya kalau misalnya amit-amit orang-orang pada panik, pada jualin semua asetnya gitu. Sampai 65 miliar ini dijual habis rame-rame gitu kan. Nah, Binance tidak akan bangkrut karena ya asetnya jauh di atas itu, teman-teman. Oke. Nah, terus selanjutnya yang bikin orang-orang makin yakin atau makin tenang menyimpan dananya di Binance itu adalah ini, teman-teman, di saat Binance ada simpan, ada membuat asuransi kepada pengguna Binance itu, amit-amit Binance yang kena serangan hacker. Mungkin teman-teman udah pernah dengar, sempat dengar berita Indodax kena serangan hacker, Bybit kena serangan hacker. Nah, kalau si Binance ini sampai kena hal tersebut, itu ada penggantian dana kepada member yang dananya sampai kena kuras kalau sampai Binance yang kena serang. Itu mencapai 1 miliar dolar Amerika, atau kalau sekarang di kurs itu udah 16 triliunan rupiah, teman-teman. Nah, itu dengan syarat kalau Binance-nya kena serang ya, teman-teman. Tapi kalau teman-teman yang sampai salah asal klik link handphone teman-teman kena hack, nah itu kena kuras, itu bukan tanggung jawabnya karena kesalahan sendiri. Tapi kalau Binance yang kena serang, teman-teman nggak perlu khawatir karena ada asuransi ini. Nah, yang kedua yang bisa dipakai adalah BitGet, teman-teman. BitGet ini adalah exchanger atau bursa nomor 6 terbesar di dunia, dan juga sama yang kita perhatiin adalah dia punya perputaran. Perputaran ini pada saat diambil datanya ada 2,4 miliar dolar dalam satu hari, dan asetnya juga, teman-teman, yang kita perhatiin itu yaitu mencapai 5,4 miliar lebih. Ini pas diambil, kalau sekarang sih lebih di atas ini, teman-teman. Nah, makanya di sini kita juga nggak perlu khawatir kalau BitGet ini bakal bangkrut kok orang-orang pada rame-rame tarik dananya, karena aset dia jauh di atas perputarannya. Oke, yang selanjutnya yang nanti bakal bisa dipakai itu OKX. OKX ini ya exchanger nomor 4 terbesar di dunia, dan juga sama, teman-teman, kita harus pilih exchanger yang asetnya jauh di atas perputarannya gitu, teman-teman. Nah, nanti yang soon juga bisa pakai Toko Kripto. Toko Kripto itu adalah exchanger nomor 1 terbesar di Indonesia, teman-teman. Dan itu sebenarnya juga anak perusahaannya Binance juga sih, teman-teman. Soon bisa pakai itu. Nah, jadi sekarang kita masukin, kan teman-teman tahu nih. Oh, dana saya aman karena saya bikin akun Binance atau BitGet. Modalnya saya setor di akun Binance atau BitGet saya pribadi. Nah, selanjutnya baru kita ngomong ke gimana kita bisa mendapatkan keuntungan dari trading kripto. Yaitu pertama, teman-teman nggak perlu khawatir, teman-teman nggak jago trading, nggak bisa baca lilin, nggak ngerti cari-cari berita, nggak apa-apa. Karena tujuannya IoTrade adalah buat bantu teman-teman. Karena IoTrade adalah the real money machine, di mana IoTrade adalah artificial intelligence software trading yang akan membantu teman-teman melakukan trading kripto di market spot dengan cara yang aman, otomatis, mudah, dan efisien. Nah, teman-teman bisa tuh, kenapa aman selalu di nomor satu. Oke. Nah, jadi alat ini sangat cocok digunakan untuk semua kalangan. Mau dari teman-teman yang awam, dari teman-teman yang udah ngerti trading, bahkan yang udah jago trading pun tetap bisa pakai. Buat investor juga cocok banget buat pakai IoTrade, teman-teman. Oke, nah ini gambaran singkat mengenai iTrade, di mana iTrade itu bisa bantu teman-teman bantu trading 24 jam setiap hari secara otomatis. Dan ini akan memudahkan dan efisiensi teman-teman dalam mencari keuntungan di kripto. Karena ya, pertama, nggak dipengaruhi emosi. Biasanya orang trading manual itu suka dipengaruhi emosi. Jadi, wah, harga mendadak terbang. Beli gaya, nggak masuk momentumnya. Pas turun malah panik. Padahal turun itu biasanya jadi suatu kesempatan buat masuk trading. Nah, cuman gara-gara gangguan emosi dia akhirnya nggak trading. Nah, cuman kalau udah pakai IoT, ini jadi nggak ada pakai emosi, teman-teman. Karena balik lagi, AI-nya akan membantu teman-teman trading gitu. Nah, dan juga Alter menggunakan strategi yang paling digunakan oleh banyak profesional trader, di mana di sini Alter ada teknik tradingnya dan otomatis juga buat teman-teman. Dan dalam trading itu nanti kita juga bisa edukasi manajemen resiko, gimana cara memaksimalkan fitur-fitur yang ada di dalam IoT supaya teman-teman bisa mendapatkan keuntungan dari trading kripto.
Nah, sekarang kita masuk nih. Tadi ada disebut tuh nomor satu aman. Kenapa Altrade ini aman? Pertama, Altrade live trading di pasar spot. Spot itu adalah market yang satu arah, kayak saham teman-teman. Harus beli dulu asetnya, pas harga naik baru jual, pas harga turun ya ada resikonya itu terjadi yang namanya floating minus atau angkanya lagi minus karena harganya lagi turun dari harga beli. Tapi nggak apa-apa. Kalau di spot itu ketika harga balik naik, ya nanti balik profit lagi teman-teman. Dan tidak ada resiko likuidasi atau margin call kalau di market spot. Nah, dan ini disebut live trading karena semua transaksi yang ditunjukin di iTrade itu ada di akun Binance atau Bitget ya teman-teman gitu. Jadi nggak ada rekayasa ya teman-teman. Nah, dan balik lagi tuh. Kenapa iTrade aman? Pertama, modal trading aman ada di akun Binance atau Bitget teman-teman masing-masing. Modal dan profit bisa ditarik kapan aja teman-teman mau karena ya modal dan profitnya ada di akun Binance dan Bitget teman-teman masing-masing. Nah, jadi pas teman-teman mau WD itu nanti teman-teman harus masukin tuh verifikasi OTP yang dikirim ke SMS dan email teman-teman dan belakangan bahkan Bitget sama Binance itu ada tambahin juga harus pakai Google Authenticator jadi 3 lapis keamanan. Jadi teman-teman sendiri atau pemilik akun doang yang bisa melakukan WD atau penarikan. Nah, terus untuk modal trading itu teman-teman bisa tentukan mau mulai dari $50 atau USDT juga bisa, tapi nanti dari kita juga ada rekomendasi buat manajemen keuangan yang ideal dalam trading teman-teman. Oke, nah kan teman-teman udah tahu nih. Oke, dana saya aman ada di akun Binance dan Bitget saya, atau juga aman karena IoTrade tidak modal teman-teman nggak disetorkan ke IoTrade karena kan teman-teman IoTrade ini hanya alat bantu. Nah, teman-teman jadi perlu tahu juga nih gimana IoTrade bisa ngebantu teman-teman dalam mencari keuntungan dari trading kripto. Yaitu pertama, Alert ini fleksibel banget teman-teman. Ya, Alert itu ada follow master di mana fitur follow master ini otomatis bot akan bekerja mengikuti langkah trader profesional yang telah ditunjuk oleh developer. Nah, jadi teman-teman yang nggak ngerti bikin formula-formula nggak perlu khawatir, bisa aja pakai follow master ini karena formulanya udah dibuatin, teman-teman tinggal dapat formulanya, tinggal jalanin aja gitu. Nah, tapi untuk pilihan koin, teman-teman bisa pilih sendiri tuh di sini tuh. Nah, jadi dengan menggunakan fitur Follow Master ini cocok buat teman-teman yang emang nggak punya waktu atau nggak ngerti gimana cara bikin settingan yang tadi saya bilang. Dan ini bisa meningkatkan peluang keberhasilan dalam pasar kripto yang dinamis. Jadi pasar kripto itu yang nggak cuma naik aja teman-teman. Kan yang namanya real trading itu ada waktunya harga bisa turun, ada waktunya bisa bergerak pelan, ada waktunya bisa bergerak naik kencang atau bolak-balik di harga tertentu atau disebut sebagai sideways. Nah, ini fitur follow master. Tapi ada fitur yang juga paling suka dipakai sama member-membernya Altrade yang udah pakai nih, yaitu fitur custom teman-teman, customisasi di mana ini cocok buat beginner trader yang memiliki teknik trading sendiri. Nah, di custom ini teman-teman bisa pilih juga mau pakai teknik trading yang tadi, average, grid, atau kombinasi. Jadi ini sesuai dengan preferensi masing-masing. Jadi pengguna memiliki kebebasan untuk memilih koin. Sama, bisa pilih koin apa aja mau di trading, dan juga bisa pilih rentang harga, di mana bot akan aktif bekerja tersebut sebagai price range. Nah, tadi teman-teman nggak perlu khawatir. Mau awam pun kalau teman-teman mau pakai custom ini nggak apa-apa. Karena dari kita bisa bantu rekomendasiin. Oh, isian formulanya kayak gimana. Karena teman-teman habis isi-isi sekali, begitu udah kasih start, ya bot akan bekerja otomatis 24 jam teman-teman setiap hari. Nah, jadi teman-teman nggak perlu khawatir. Makanya custom ini benar-benar paling favorit teman-teman dipakai sama orang. Karena ya custom teman-teman lebih fleksibel lagi. Bisa ubah waktu-waktu juga buat settingannya. Oke. Nah, untuk fitur unggulannya IoTrade itu ada ini teman-teman tadi. Teknik trading yang dipakai paling populer itu adalah average, grid, dan kombinasi. Tiga fitur ini atau teknik trading ini, kalau teman-teman tanya ke banyak orang yang jago trading, udah profesional trading, ini mereka pasti masih pakai ini teman-teman. Karena ini adalah teknik trading yang terbaik. Nanti akan dijelasin average itu cara kerjanya gimana, grid itu kayak gimana. Nah, kalau price range ini buat pasang, oh saya mau trading di koin, misal contoh Ethereum. Kalau Ethereum ada di rentang harga 3.500 sampai
4.500, anggapnya segitu. Selama Ethereum nggak di dalam harga segitu, IOTA tidak akan mengirim perintah untuk trading di koin Ethereum gitu. Nah, kalau trailing stop up and down ini adalah salah satu fitur paling unggulannya Trade. Jadi di IOTA itu kita bisa atur teman-teman. Oh, kapan waktunya jual waktu profit secara otomatis. Misal kita atur nih, oh jual waktu lagi profitnya ada 1,5%. Ternyata marketnya terbangnya kencang, bos, kayak terbang 4%, 5%, maka Alta tidak akan jual profitnya dulu. Dia akan tahan dulu sampai ada penurunan dikit gitu, atau yang setelah kita kasih perintah, dia baru jual. Akhirnya kita dapat profit lebih banyak, atau sebaliknya kalau turun gitu, teman-teman. Nah, terus ini ilustrasi teknik averaging. Jadi gini teman-teman, dalam trading itu kita bukan kayak misal punya modal $200, langsung kita habisin di awal dalam satu kali pembelian. Karena kayak tadi yang saya bilang, di trading itu market spot ada resiko floating minus, di mana habis kita beli, harganya kalau turun ya lagi minus teman-teman. Misal contoh kita beli koin Bitcoin di harga 110.000, habis kita beli harga turun jadi 109 berapa, ya kan, berarti dengan modal 200 saya jadi lagi minus tuh, jadi tinggal 190 berapa. Tapi nggak apa-apa, ketika market balik naik nanti dari 190 bertambah sampai balik ke 200, bahkan jadi profit. Nah, cuman sebenarnya ada cara yang lebih bagus teman-teman daripada sekali tembak gitu beli itu dibiarin gitu kan. Nah, yaitu teknik averaging ini yang saya kasih gambarannya. Eh, eh, Salah. Bentar. Nah, ini. Misalnya kita pakai warna ini. Nih. Misal modalnya tadi nih $200. Yaitu kita sebenarnya nggak langsung habisin di awal teman-teman. Misal contoh beli koin A di harga $10 misalnya. Kita beli pakai $20 dulu. Tapi kalau di Altet ini otomatis teman-teman. Kita kasih isi-isian yang di kolom sebelah sini. Begitu start nanti dia langsung jalan sendiri teman-teman. Sesuai dengan pengisian kita nih yang sebelah sini tuh. Nah, tapi ini gambaran buat teman-teman dulu ya. Ya, salah. Bentar ya. Oke, sorry. Oke, oke. Nah, sorry. Nah, kita lanjut lagi. Oke. Nah, ini misal tadi beli di $10 pakai 20. Terus misal harganya turun nih, jadi ke 9,5. Kan kondisial jadi floating minus yang tadi. Nah, karena kita baru pakai $20, kita masih punya dana lagi buat beli lagi pas turun. Pakai lagi nih 20. Misal harganya turun lagi ke $9, beli lagi pakai 40 karena kita masih punya dana. Misal turun lagi nih ke $8. Kita beli lagi pakai $60. Makin ke bawah beli makin gede, itu bagus buat teknik averaging ini teman-teman. Nah, misal turun lagi ke $7,5, kita masih punya sisa $60, ya udah pakai aja semuanya gitu. Nah, jadi dengan cara ini artinya teman-teman punya koin A itu bukan di harga $10 lagi, karena teman-teman udah melakukan yang namanya pengrata-rataan sesuai namanya. Ini kalau diterjemah itu pengrata-rataan. Nah, dengan cara ini anggap aja harga rata-rata koin A-nya teman-teman itu yaitu dapat di, misalnya kita hapus dulu sebelah sini biar nggak rame. Nah, misalnya dapatnya di sini teman-teman di 8,6 dolar, anggap aja gitu. Artinya ketika koin A ini kan dia gini, dia naik sampai ke 8,6 dolar, teman-teman udah balik modal, nggak usah tunggu balik sampai $10 lagi. Ketika dia lanjut naik lagi melebihi 8,6 dolar, misal 8,9 dolar atau 8,7 aja sebenarnya udah profit juga. Misal contoh sampai 8,8 dolar, bisa langsung dijual secara otomatis oleh alert. Jadi nanti alert bakal lihat, oh udah profit nih 1,5% atau 1, berapa persen atau 2%. Nanti dikirim perintah jual otomatisnya. Nanti udah jual,
berarti teman-teman udah profit $200 plus dengan profitnya gitu teman-teman. Nah ini semuanya otomatis ya teman-teman, pas turun belinya itu otomatis dari IOTrade. Misal udah kejual habis semua, kan tadi kan beli jual habis semua tuh. Nanti beli lagi secara otomatis dan dapetnya harganya lebih bawah lagi. Nah ini ya teknik averaging. Nah selanjutnya yaitu teknik grid. Ini juga teknik yang paling sering dipakai sama membernya IOTrade karena pada demen banget nanti bakal nangkep kenapa ini bagian banget yang suka. Nah, sama habis beli kalau harga naik ya otomatis dijual. Belinya juga otomatis teman-teman. Misal habis jual, besok harganya gerak lagi nih. Kirim perintah beli lagi secara otomatis dari trade. Misal profit, dikirim perintah jual otomatis lagi. Nah, bagaimana pas dengan turun? Sama. Kayak tadi. Pas turun itu ya dibeli-beli lagi. Jadi intinya modal teman-teman itu jangan pernah, misalnya orang manual ini nggak ngerti apa-apa nih, modal $200 tembak beli di harga $10. Kalau tadi kayak tadi turun sampai ke $7 ya nunggunya lama dong buat balik sampai ke $10 itu kan. Nah tapi kalau dibagi-bagi kayak gini, jadi teman-teman kan bisa mendapatkan potensi cuan ketika harga lagi turun. Nah salah satunya di grid ini teman-teman. Kenapa? Nih, cara grade ini pas jual itu beda teman-teman. Teman-teman bisa lihat di sini, kok pas turun, pas naiknya ini selnya kepisah. Kalau tadi kan selnya satu sel doang, artinya semua muatan yang udah kebeli dijual barengan. Tapi kalau di grade ini jualnya terpisah teman-teman. Nah, jadi gambarannya masih sama ya teman-teman. Turun itu beli, kalau naik dijual pas profit. Nah, cuman kalau di grid ini kita bilang aja yang pakai sebutannya kedalaman atau layer. Ini layer 1, ini layer 2, ini layer 3, ini layer 4, ini layer 5. Nah, layer 3, 5. Misalnya contoh layer 1 ini dapat di harga 10 kayak tadi, layer 2-nya dapat di harga 9, misal layer 3 dapat di harga 8,5 misalnya ya teman-teman, contoh aja. 8 di sini harga 7,5 misalnya. Nah, anggap aja setiap pembelian ini pakai $20 aja atau 10 bebas gitu kan. Nah, cuma kita ngomongnya pas jualnya ya. Ketika layer 5 ini harganya udah mulai naik, misalnya udah naik sampai 7, berapa sampai 7, berapa, misalnya $7,8 kan udah profit tuh. Maka Altet akan kirim jual yang layer 5 ini dulu. Misal harga lanjut naik nih sampai yang layer 4 ini profit, akan dijual dulu yang layer 4 ini. Misal sampai layer 3 ini profit, ya akan jual layer 3 ini. Misalnya di tengah-tengah lagi naik, turun lagi gimana? Ya nanti beli lagi teman-teman, buka beli lagi. Nah, makanya kenapa banyak pengguna IOTrade ini demen banget sama yang grid ini? Karena dia jualnya kan dari yang bawah ini masih terpisah teman-teman. Pokoknya dari jual yang paling masih terbawah ada profit jual. Nah, kerennya grid itu adalah misalnya kondisi market itu dia kayak gini teman-teman. Kayak gini, misalnya gitu. Jadi yang dari tadi keluar masuk itu misalnya dari layer 3 sampai 5, 1 dan 2-nya masih belum nyampe nih harganya. Nah, artinya teman-teman lagi nunggu layer 1 dan kedua bisa balik profit, teman-teman masih bisa dapat potensi, dapat cuan dari layer 3, 4, dan 5 teman-teman. Nah, jadi kalau misalnya kita anggap aja bandingin sama yang tadi nih, yang average. Average anggap aja teman-teman bisa kejual semua ketika harganya balik ke $8,8. Itu misalnya ya. Nah, tapi kalau di grid, teman-teman kalau harganya bolak-baliknya nggak sampai $8,8 kan di average nggak kejual nih. Tapi kalau di grid teman-teman udah bisa dapat berkali-kali ada penjualan, beli, jual, beli, jual, beli, jual, beli, jual. Karena grid itu dia nggak nunggu sampai harga rata-rata, tapi setiap layer ini kalau udah profit ya dia jual. Masuk, beli lagi, misal turun, beli lagi, naik, jual lagi, itu turun lagi, beli lagi, naik, jual lagi. Dan ini bisa berkali-kali teman-teman. Nah, makanya banyak orang yang pas market lagi bergejolak banget, misal siang turun, malamnya terbang, itu dalam satu hari itu ada yang pernah pecah rekor transaksi beli dan jual itu sampai 50 dan 50 kali, 80 kali, bahkan pernah ada yang kasih tahu 100 kali teman-teman dalam satu hari. Artinya kayak gitu ya cuannya udah pasti banyak.
Oke, nah ini kalau yang berkombinasi itu gabungan teman-teman, average dan grid. Jadi bisa di layer atasnya itu bikin average dulu, misalnya turunnya sampai kelebihan baru masuk ke grid gitu teman-teman. Nah, nanti kalau lebih jelasnya itu teman-teman nggak perlu khawatir, karena ketika teman-teman udah bergabung dengan iOTrade, itu nanti ada edukasi lebih lengkap lagi tuh teman-teman mengenai ini gitu. Ini cuma gambaran di awal buat teman-teman supaya dapat gambaran nih, oh iOTrade ini menggunakan teknik trading yang paling bagus nih gitu. Nah, dan ini saya juga perlu memberikan sanggahan atau disclaimer ke teman-teman. Biarpun iOTrade kan emang alat bantu buat teman-teman mencari cuan di trading kripto, tapi teman-teman juga perlu tahu, yaitu ada yang namanya resiko dalam trading. Nah, makanya di sini kami tidak memberikan jaminan atau garansi terkait keuntungan dalam bentuk apapun. Riwayat keuntungan yang tercatat adalah hasil dari transaksi sebelumnya dan tidak menjamin hasil yang sama di masa depan. Ini maksudnya apa? Jadi misal kalau teman-teman ngelihat kita nge-share profit, itu bukan artinya semua orang itu profitnya pasti sama teman-teman. Karena mereka ini real trading. Profit setiap orang itu pasti beda-beda. Karena kenapa? Itu nomor satu, tergantung dengan pergerakan market. Yang kedua, ya pilihan koin juga salah satu yang ngaruh. Karena setiap koin kripto itu pergerakannya beda-beda teman-teman, agresif ya. Yang ketiga, ya modal dan settingannya. Nah, ini akan mempengaruhi profil teman-teman. Jadi setiap orang udah pasti beda-beda. Oh, dan tambah lagi, masuk hari yang beda aja bisa mempengaruhi. Bahkan kalau misalnya dalam satu hari, bedanya saat pas teman-teman masuk lagi harganya habis turun baru terbang, Brad. Itu bisa aja profitnya lebih banyak daripada yang masuk pas ke kondisi lagi naik teman-teman gitu. Nah, yang kedua, volatilitas dalam perdagangan kripto membawa potensi keuntungan sekaligus resiko. Nah, resikonya yang tadi, yaitu floating minus. Ketika habis beli, harga turun, kan lagi floating minus tuh. Teman-teman bakal lihat, oh ada lagi minus, tapi nggak perlu khawatir lagi. Karena ketika harganya balik naik, nanti minusnya bakal berkurang sampai balik profit. Nah, dan salah satunya juga itulah alasan kenapa IoT itu selektif banget dalam pemilihan trade koin yang bisa diperdagangkan. Karena biarpun di spot tidak ada resiko MC atau likuidasi, ya kalau tradingnya di sembarangan koin, ada aja potensi koin-koin yang nggak balik lagi harganya, harga koinnya nggak balik naik lagi. Nah, makanya dari awal, iOTrade udah benar-benar selektif banget dalam memberikan opsi buat pilihan koinnya gitu teman. Dan dari kita juga sering rekomendasi, oh fokus aja di koin terbesar, salah satu kayak Bitcoin sendiri, Ethereum, Solana, BNB, atau XRP gitu-gitu. Nanti teman-teman pas sudah bergabung bakal kita edukasi juga, dan kita, buat settingan nggak perlu khawatir sekali lagi, karena dari kita kan kasih rekomendasinya. Nah, juga nanti teman-teman bakal dipandu juga teman-teman sama pengundangnya masing-masing, jadi teman-teman nggak perlu khawatir. Nah, terus yang terakhir, setiap resiko akan sepenuhnya menjadi tanggung jawab individu. Kami sangat menyarankan untuk menerapkan manajemen keuangan atau money management yang dianjurkan. Nah, untuk ini kayak yang tadi saya bilang, oh memang bisa modal trading mulai dari $50, tapi dari kita juga sering rekomendasi nih, oh idealnya dari berapa? Misal contoh, buat trading di koin ini cocoknya mulai dari $200 atau $100 atau $300. Kenapa? Itu karena kita udah menerapkan ini teman-teman, manajemen keuangan. Idealnya mulai dari berapa gitu. Nah, dan juga yang jelas dalam trading itu teman-teman harus pakai uang dingin. Jangan pakai uang panas, bahkan pinjol itu nggak boleh banget teman-teman. Teman-teman harus pakai uang dingin teman-teman. Karena kalau teman-teman pakai uang dingin, teman-teman ya jelas bakal tenang dalam segala kondisi gitu. Karena ya baik lagi kan market crypto itu dinamis teman-teman. Kadang-kadang ada yang bisa aja dia bergerak pelan sampai berhari-hari atau apa gitu teman-teman. Kalau teman-teman pakai uang dingin ya teman-teman mah ya udah nggak apa-apa tuh, udah ada IoTrade yang bantu trading kan buat teman-teman gitu. Oke. Nah, gimana caranya buat pakai IoTrade? Nanti setelah Zoom ini berakhir, teman-teman nanti segera hubungi pengundangnya, minta link pendaftaran, karena mumpung IoTrade saat ini masih gratis. Untuk bisa pakai IoTrade, teman-teman hanya cukup mulai isi trading fee, itu bisa dari 10 USDT. Nah, tapi kalau teman-teman isi langsung 50 USDT, itu nanti dapat cashback tuh 10% buat trading fee-nya. Dan juga akunnya teman-teman bakal jadi VIP 1, di mana
masa aktif akun bot kripto teman-teman akan berlaku buat selamanya karena bentar lagi Altrade akan jadi berbayar karena izinnya segera keluar teman-teman. Nah, nanti bakal jadi berbayar $120 itu buat aktivasi. Tapi kalau teman-teman dari sekarang sebelum jadi berbayar langsung isi trading fee 50 USDT, akunnya teman-teman bakal jadi VIP 1 dan bakal berlaku buat selamanya gitu. Jadi nggak perlu bayar lagi 120 ketika nanti jadi berbayar buat teman-teman yang dari sekarang ya isi trading fee langsung 50 dan jadi VIP 1. Nah, dan fungsi trading fee ini apa sih? Di sini buat pemakaian potongan 20% dari profit. Jadi ketika teman-teman Altrade kirim ini perintah buat jual profit, Altrade kan nggak bisa potong uang kita yang ada di Binance teman-teman, USDT kita yang ada di Binance. Makanya kita perlu isi trading fee ini ke akun Altrade kita sendiri. Misal teman-teman isi 50 USDT nih. Nah, misal contoh anggap aja kayak saya modalnya $500, hari ini profit saya di $3, kita bilang gitu. Berarti potongan trading fee-nya adalah 20% dari $3, yaitu berapa tuh? $0,6. Nah, karena Altrade tidak bisa potong $0,6 ini atau USDT di akun Bitget atau Binance saya, dia akan potong ini di trading fee yang saya udah isi di akun Altrade saya gitu teman-teman. Dan ini semacam kayak bensin teman-teman. Teman-teman pakai mobil harus isi bensin supaya bisa jalan gitu. Nah, jadi teman-teman cukup jaga aja jangan sampai bensin ini habis atau trading fee ini habis. Karena kalau trading fee habis, nah nanti Altrade-nya mogok kayak mobil bensinnya habis jadi mogok gitu. Dan kalau teman-teman udah isi trading fee, misal isi 50, akan habisnya ketika teman-teman udah profit $250. Selanjutnya teman-teman pas mau isi trading fee lagi udah pasti pakai uang profit teman-teman gitu. Nah, dan juga dari kita ini bisa memberikan fasilitas Zoom rutin seperti hari ini tuh. Setiap hari Rabu buat teman-teman bisa mendapatkan informasi update dan bisa juga bagikan informasi ini ke teman-teman yang lainnya supaya kita bisa sama-sama sukses bareng teman-teman. Karena bisa sukses dan cuan bareng itu adalah hal yang paling menyenangkan teman-teman. Oke. Nah, ini ada kata-kata yang bagus dari Jack Ma, pendirinya Alibaba. Tadi pas di video awal ada diceritain tuh, pas orang-orang lagi nggak terlalu aware atau nggak terlalu terbiasa sama dunia internet, mereka udah mulai duluan tuh. Nah, jika Anda ingin mengubah masa depan, mulailah dari sekarang. Jadi kalau teman-teman emang punya impian, pengen punya target-target tertentu, pengen misalnya ada yang pengen punya mobil apa, ada yang pengen bisa beliin rumah buat orang tua, atau ngajak keluarga pergi ibadah, umroh apa gitu, ya teman-teman harus udah mulai dari sekarang teman-teman. Jangan cuma pengen-pengen doang tapi nggak bikin rencana, nggak sambil dilakuin. Makanya itu harus teman-teman. Jadi bisa teman-teman bayangin dulu mau impiannya kayak gimana, habis itu teman-teman rencanakan, lakukan, dan konsisten ulang-ulang terus baru bisa tercapai teman-teman. Nah, oke. Nah, ini tambahan buat teman-teman. Dalam trading itu memang kalau teman-teman pengen, oh hasil profitnya bisa buat nutupin biaya harian bahkan bulanan saya nih, yaitu jelas kita butuh modal yang cukup besar teman-teman. Nah, kan harus realistis juga teman-teman karena trading itu ya bahasa Indonesia dagang. Makin besar modalnya, hasilnya juga makin besar teman-teman. Tapi bagaimana dengan modal yang terbatas? Teman-teman nggak perlu khawatir karena Altrade ini ada marketing plan-nya. Dan ini berhubungan sama yang tadi teman-teman, yang pengisian trading fee itu. Nah, apa sih marketing plan-nya Altrade? Nah, ini ditujukan sekali lagi ditujukan khusus buat teman-teman yang mau berpenghasilan lebih. Teman-teman mau trading sambil jalankan marketing plan ini bagus. Teman-teman mau mulai dari jalankan marketing plan ini dulu, bonusnya nanti buat di trading kan juga boleh-boleh aja. Jadi ini benar-benar bisa ngebantuin teman-teman, terutama teman-teman yang punya pengalaman network yang luas. Jadi teman-teman bisa manfaatkan marketing plan ini dengan aman dan mudah. Oke, nah ini teman-teman bisa lihat nih di sini ada yang namanya reward atau bonus dan di sini ada peringkat tuh VIP 1 sampai 6. Cuman saya nggak jelasin semuanya biar teman-teman nggak terlalu pusing dulu. Nanti bisa kita lebih lengkap lagi bahasnya khusus teman-teman yang udah jadi VIP 1 nanti di setiap hari Jumat itu ada obrolan
suara Telegram. Nah, itu khusus buat teman-teman yang VIP 1. Di sana bisa tanya jawab sampai berpaham banget deh. Nah, kita bahas ini dulu. Ketika teman-teman yang tadi udah isi trading fee 50 USDT, teman-teman itu udah jadi peringkat VIP 1. Dan sekali lagi, kalau udah peringkat VIP 1, dari saat ini, sebelum terjadi berbayar, itu akun bot crypto ya teman-teman udah berlaku untuk selamanya. Gitu. Nah, kalau misalnya nanti jadi udah berbayar $120 karena perizinan trade udah keluar, ya teman-teman nanti tetap perlu isi trading fee juga supaya bisa jalan gitu teman-teman. Nah, jadi kalau teman-teman dari VIP satu dari sekarang, misal teman-teman ceritain nih ke yang lain gitu, ke saudara, ke rekan kerja, teman-teman. Nah, dari mereka, oh pengen coba deh, mau pakai juga. Misalnya contoh teman-teman ceritain ke 10 orang, hasil si A isi trading fee $50, maka teman-teman yang ada VIP 1 dapat direct reward sebesar 20%. Jadi 20% dari 50 itu adalah $10 dan $10 ini langsung masuk ke wallet IoTrade teman-teman masing-masing. Mau langsung di WD bisa teman-teman langsung WD aja, WD ke Binance, ke Bitget atau toko kripto atau pintu bebas itu teman-teman tinggal WD aja, nanti ada OTP yang harus dimasukin aja gitu teman-teman. Dan baik lagi yang bisa WD cuma teman-teman sendiri buat WD bonusnya. Nah, misal teman-teman misal habis si A, nanti ada si B lagi yang isi trading fee ya teman-teman dapat lagi. Nah, itu misal teman-teman udah dapat 10 orang, 20 orang pada isi trading fee ya teman-teman tinggal kaliin aja gitu. Misalnya nanti anggap aja si C, dia tradingnya modalnya agak gede nih, pakai $2.000. Misal baru jalan berapa bulan, trading fee-nya udah mau habis, dia isi lagi, ya teman-teman dapat lagi 20% dari pengisian trading fee-nya gitu. Nah, itu selanjutnya di sini ada jenjang karir ya teman-teman, bisa ke VIP 2. Kalau VIP 2 teman-teman masih melakukan perekrutan pribadi, jadi direct reward ini perekrutan pribadi ya teman-teman. Jadi teman-teman berikan link referral teman-teman sendiri ke calon member teman-teman, itu ketika mereka isi trading fee ya teman-teman dapatnya direct reward. Nah, ini ketika VIP 2 teman-teman dapatnya lebih gede. VIP 3 dapatnya 30%. Nah, tim reward ini apa? Misal teman-teman kan udah ngajak-ngajak temen nih, ada yang gabung. Misal udah dapat 10 orang yang bergabung dan udah VIP 1 semua. Misal anggap aja dari si A sampai si F gitu. Ternyata si B semangat nih, dia juga ceritain ke teman-teman yang lain. Dan ada pengisian trading fee. Kalau teman-teman masih VIP 1, yang dapat reward itu cuma si B. Gimana caranya supaya teman-teman bisa mendapatkan bonus juga dari perekrutan yang dilakukan si B, yaitu teman-teman dengan cara naik ke VIP 2 nanti bisa dapat tim reward sebesar 5%. Jadi setiap kali si B ada mau perekrutan, teman-teman dapat 5%-nya. Kalau misalnya nanti ujung-ujung ada temen yang semangat lagi nih gagal si B rekrut-rekrut, akhirnya anggap aja si E juga melakukannya, ya teman-teman dapat lagi 5% dari si E gitu. Nah gitu. Nah kalau udah VIP 3 juga nanti bisa dapat juga. Nah di sini yang perlu teman-teman benar-benar ketika teman-teman udah memutuskan mau fokus di marketing plan-nya Altrad atau bisnis Altrad, ini teman-teman harus kejar sampai ke VIP 4. Ini batas aman pertama. Kenapa? VIP 4 ada yang namanya bonus ini teman-teman. Global Reward 1%. Jadi Global Reward ini apa? Ini semacam teman-teman jadi kayak pemegang sahamnya IoTrade gitu teman-teman. Jadi omset satu bulannya IoTrade ini akan dibagikan 1% ke total VIP 4 yang ada. Misalnya nih di tahun depan karena perizinan IoTrade kan bentar lagi keluar nih dalam bulan ini. Nah, dan terus ternyata di tahun depan Altrad udah booming. Akhirnya total member Altrad ke 100.000 orang. Nah, misal anggap aja pas di waktu market lagi bergejolak banget nih. Siang turun-turun-turun, malam terbang, siang turun-turun, malam terbang. Dan itu terjadi sampai berapa minggu gitu. Akhirnya pada isi trading fee, kita bilang aja dari 100.000 orang itu masing-masing isi trading fee $50 gitu deh. Artinya kan totalnya itu 5 juta. 5 juta dolar kan. Nah, dari 5 juta dolar itu 1%-nya dibagiin ke total VIP 4. Berarti 1% dari 5 juta itu kan $50.000. Misal pada saat itu total VIP 4 ada 10 orang, berarti di bulan depan tanggal 1 setiap VIP 4 itu dapat $5.000 teman-teman. $5.000 itu kalau sekarang di rupiah itu sekitar hampir berapa ya?
40 jutaan ada nggak? Ntar saya coba kalkulator. 5.000 kali 16.500. Oh, 82 jutaan teman-teman itu. Masuk ke atau teman-teman tinggal teman-teman mau langsung WD aja itu $5.000 gitu kan. Nah, makanya di sini kalau teman-teman udah memutuskan mau fokus di bisnis outlet, wajib banget teman-teman buat kejar sampai ke VIP 4 supaya teman-teman bisa dapat yang ini global rewardnya gitu. Nah, nanti selanjutnya buat teman itu nanti kita akan bahas lebih lanjut ketika teman-teman udah VIP 1. Oke, nah ini gambarannya pembagian rewardnya teman-teman yang tadi. Nah, misal contoh di sini kita bilang teman-teman nih udah VIP 3, anggap aja gitu. Nah, habis itu di bawahnya ada VIP 2 yang melakukan perekrutan VIP 1 ini nih. Kan yang dapat reward 20% dia. Misal pengisiannya trading fee-nya $50. Kan dapatnya 10, ke atasnya 2,5, 2,5, 2,5. Teman-teman mungkin hari ini cuma 2,5. Tapi kalau misal timnya teman-teman udah makin besar, ya ini teman-teman juga bakal dapatnya makin sering teman-teman, ujung-ujungnya jadi banyak teman-teman. Nanti saya akan share total bonus yang saya dapatkan dari IoT. Pokoknya saya fokus jalanin bisnis IoT, saya dapat berapa, nanti saya akan share. Dan ini dari bonus trading fee ini aja teman-teman. Nah, ini yang tadi teman-teman ada peer reward kan, itu buat yang ketemu level sama. Misal teman-teman ada VIP 2, ternyata si B-nya juga saking semangatnya ngejar VIP 2 juga, ya teman-teman masih bisa dapat bonus tapi sebesar 1% dari yang apa dilakukan perekrutan sama si B gitu. Misal kalau udah VIP 3 juga sama gitu. Peer reward ini mulai ada dari VIP 2 teman-teman. Oke. Nah, ini ada bonus tambahan lagi teman-teman. Namanya withdraw reward. Tadi kan ada yang saya informasiin tuh. Ketika teman-teman dapat reward, bonus maksudnya kan masuk ke wallet IoT teman-teman. Ketika teman-teman WD itu ada biaya 2 USDT. Nah, ternyata dari 2 USDT ini atau $2 ini ada yang dikembalikan lagi nih ke member sebesar total 0,8. Nah, maka ini alasannya kenapa kita sering rekomen ke member, oh bonusnya ada kekumpul berapa, $1 WD aja gitu. Nah, kita justru mengajak teman-teman yang fokus di bisnis outlet ini sering-sering WD aja. Misal udah kekumpul $100 ya mau WD aja nggak apa-apa, $200 mau WD aja nggak apa-apa, nggak usah kumpulin nggak usah tahan-tahan sampai puluhan ribu dolar dulu baru WD, mah nggak usah. Pokoknya udah sampai 100, 200 mau WD nggak apa-apa gitu. Dan teman-teman juga infokan ke timnya yang fokus ke jalankan bisnis outlet gitu teman-teman, supaya ya mereka juga sering-sering WD aja gitu bonusnya. Oke, nah ini buat syarat naik peringkat teman-teman. Nah, di sini paling saya jelasinnya secara singkat aja, nggak sampai semua juga supaya teman-teman nggak terlalu pusing, karena nanti kita bisa bahas ini sekali, bisa bahas ini lebih lengkap di obrolan Telegram di setiap hari Jumat itu khusus buat teman-teman yang udah VIP 1 ke atas. Oke. Nah, kalau buat VIP 1 kan tadi syaratnya hanya dengan isi trading fee 50 USDT, teman-teman di VIP 1. Buat jadi VIP 2, punya minimum direct 3 VIP 1, bukan cuma daftar aja, mereka harus isi trading fee sampai jadi VIP 1, minimum directnya 3, total timnya 20, berarti 3 plus 17 gitu. Ini jadi 17-nya teman-teman mau direct juga boleh, atau misalnya si B yang melakukan perekrutan, si C ada melakukan perekrutan, si E melakukan perekrutan. Ketika ditotalkan di bawahnya teman-teman itu mencapai 20, itu teman-teman udah memenuhi syarat yang namanya total tim. Dan di sini tinggal tambahin akumulasi trading fee. Kalau teman-teman sambil trading, ya ini nanti pasti cepat atau apa sih? Secara gak langsung, maksudnya secara gak langsung akan terpenuhi juga kok yang syarat akumulasi trading fee ini. Nah, kalau buat ke VIP 3, itu directnya tinggal plus lagi nih, dari 3 plus 7, 10, dan total timnya 100 gitu. Jadi tinggal sampai 80 orang, penambahan 80 orang. Dan di sini yang bedain adalah di sini ada 3 jalur yang teman-teman bantu buat jadi VIP 2. Misal contoh udah dapat sampai berapa nih, misal anggap aja udah directnya udah 7 orang, 10 orang, bahkan lebih juga nggak apa-apa. Habis itu yang semangat banget si B, si E, si Z, misal gitulah.
Nah, teman-teman bantu mereka buat sampai jadi VIP 2 juga supaya teman-teman bisa naik ke VIP 3 gitu dan seterusnya gitu, teman-teman. Oke. Nah, ini reward solution power of 10 di mana di sini teman-teman bisa melakukan yang namanya duplikasi 10. 10 direct VIP 1 gitu. Direct yang tadi perekrutan pribadi. Nah, setelah teman-teman dapat 10 orang, lakukan yang sama. Edukasi 10 orang itu buat melakukan hal yang sama. Rekrut 10 juga, 10 direct VIP 1. Dan kalau sampai ini bisa sempurna, teman-teman duplikasi 10 ini, potensi rewardnya teman-teman itu bisa sampai segitu tuh dalam rupiah 41 miliaran. Ini sangat-sangat layak teman-teman buat diperjuangkan karena kenapa? Balik lagi. Teman-teman mulai dari VIP 1 di mana syaratnya saat ini hanya dengan isi trading fee 50 dolar. Kalau 50 dolar itu kan berarti kalau saat ini ya berarti sekitar 800 ribuan lah modalnya. Dengan modal 800 ribuan bisa sampai 41 miliar ini sih mau cari di mana lagi teman-teman bisnis yang bisa kayak gitu, nggak ada teman-teman. Nah, bisa teman-teman bilang ah muluk-muluk, kan nggak semua orang mau mau jalanin bisnisnya, ada kok orang yang cuma mau tradingnya doang gitu kan. Ya udah kita bilang tingkat keberhasilan cara ini 10% deh, tetap aja sangat-sangat layak teman-teman jalankan karena balik lagi modal awalnya itu adalah 50 dolar teman-teman buat VIP 1. Nah, dengan modal awal apa 50 dolar atau 800 ribuan itu teman-teman bisa dapat 4 miliar 4,1 miliar tetap aja luar biasa banget. Atau masih yang muluk-muluk banget ya udah kita bilang tingkat berhasilnya 1% aja duplikasi 10 ini. Ya sama teman-teman modal 800 ribuan bisa jadi 400 juta. Itu tetap gak bakal teman-teman bisa temuin di luar karena teman-teman kayak buat jalanin bisnis apa misalnya mau konvensional mau buka makanan. Emangnya ada apa bisnis makanan yang modalnya di 800 ribu kayak susah banget teman-teman. Mau bakso aja beli gerobak kayak nggak dapet gitu kan. Nah kayak gitu teman-teman. Makanya sangat-sangat layak teman-teman. Kalau teman-teman udah memutuskan mau fokus jalankan bisnisnya Alfred, itu teman-teman kejarlah sampai ke VIP 4 atau bisa lakukan yang ini apa duplikasi 10 gitu teman-teman. Nah nanti strategi-strategi lebih lengkap lagi kita juga akan edukasi ke teman-teman sama. Bisa teman-teman apa dibahas di grup VIP dan tambahannya lagi yang tadi obrolan Telegram suara itu teman-teman bisa tanya secara langsung pakai suara gitu. Itu di setiap hari Jumat malam jam 8 khusus VIP 1 dan ke atas. Nah ini kata-kata terakhir jika Anda tidak menemukan cara untuk menghasilkan uang saat Anda tidur, Anda akan bekerja sampai Anda mati. Ya emang kelihatannya kayak kasar sih ngomongnya, tapi ini beneran bagus teman-teman. Karena ya teman-teman harusnya sering dengar kan orang yang udah kerja sampai umur 60-an pas habis setelah pensiun, banyakkan apa? Lanjut cari buka usaha lagi teman-teman pakai uang pensiun. Jadi artinya nggak terlalu istirahat. Nah, tapi kalau teman-teman bisa sampai membuat uang ini apa ya passive income, eh, itu teman-teman bisa menghasilkan yang kayak dia bilang tuh. Jadi uang yang bekerja untuk teman-teman gitu. Bisa nggak? Bisa banget. Nah, makanya semuanya bisa dimulai bagai kayak kata-kata Jack Ma. Semua bermulai dari ya kita yang harus mau dulu, kita yang bisa mulai, ya semuanya itu akan tercapai juga. Yang penting kita jangan nyerah sama tetap konsisten terus, teman-teman. Oke, nah itu sharing dari saya. Kita langsung masuk ke sesi tanya jawab aja. Nah, teman-teman yang ada pertanyaan bisa di chat ke saya aja. Nah, teman-teman mau nanya soal tadi teknisnya mengenai outlet atau marketing plan ini bebas teman-teman. Mau nanya soal kripto juga boleh. Oke, di chat ke saya ya teman-teman. Oke. Oke, ini ada pertanyaan masuk mengenai Bitcoin. Pertanyaan adalah, apakah saat ini Bitcoin harganya udah ketinggian dan akan turun atau apakah market akan menuju ke bearish? Nah, ini mungkin orangnya kebetulan ngerti sebutan bullish sama bearish. Bearish itu gambarnya beruang, teman-teman. Gambarnya beruang artinya market cenderung akan turun terus gitu.
Nah, ini saya ada satu indikator yang bisa dibagikan ke teman-teman buat sama-sama lihat. Ini bisa paling sering dipakai teman-teman, masih cukup akurat kok sebenarnya. Ntar. Share screen. Nah, jadi kita bisa lihat teman-teman di indikator ini apakah saat ini Bitcoin itu udah harganya ketinggian atau masih cocok nggak buat masuk trading. Nah, teman-teman bisa googling aja Bitcoin NUPL. Itu saking sering saya ini Bitcoin NUPL. Terus buka aja yang paling atas ini muncul nih, yang Bitcoin Magazine Pro ini juga boleh. Nah, teman-teman buka aja ini. Nah, ini adalah indikator di mana menunjukkan total Bitcoin yang masih lagi ditahan-tahan nih teman-teman, yang masih orang-orang atau paus-pausnya yang masih pada belum ngejualin Bitcoinnya karena mereka masih lagi nahan-nahan buat profitnya lebih banyak gitu. Nah, makanya disebut net realized profit or loss gitu kan. Artinya profit atau loss yang masih belum direalisasikan gitu. Nah, yang garis biru ini adalah ya indikator NUPL ini nih. Nah, kalau garis hitam adalah posisi harga Bitcoin saat ini gitu. Nah, kapan kita harus mulai hati-hati? Nah, kalian teman lihat nih dari sejarah sebelumnya tuh. Bitcoin akan mulai turun ketika setiap kali si indikator biru ini nabrak nih. Nah, nabrak dia bakal mulai turun gitu. Nabrak mulai turun berarti kalau mulai turun ini yang garis biru ini turun kayak gitu tek 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 artinya orang-orang udah mulai pada ngejualin Bitcoinnya teman-teman. Nah, sedangkan di sini Bitcoin itu kalau kita geser gini bisa nih waktu dia punya waktu. Di siklus halving sebelumnya itu di tahun 2020. Nah, di 2021-nya itu ya pas Bitcoin itu benar-benar naik terus sampai ke harga tertinggi dan di 2022 baru waktunya turun. Teman-teman bisa di sini nih. Kalau saya geser gini baru bisa lihat tuh. Nah, itu kan ada kalau pakai di teman-teman bisa tuh. Hari Kamis November 10 2022 itu dia turun. Apakah sebenarnya mulai turunnya itu dari bulan sini tuh, dari November 2021 itu baru mulai turun. Nah, kalau di sini, ini kan dia masih lagi bolak-balik nih teman-teman. Nah, dan garis ini ada namanya euforia. Di sini orang masih pada percaya atau bahkan ada yang takut juga. Di sini pada optimis gitu yang warna kuning ini. Nah, jadi sebenarnya kita perlu hati-hati itu ketika kalau garis biru ini udah mulai naik sampai ke perbatasan ini teman-teman. Sedangkan ini masih jauh belum ke sini gitu teman-teman. Jadi nanti kalau teman-teman misal lagi trading gitu, kapan mulai hati-hati dari Bitcoin ini ya? Ini kalau ini udah mulai naik teman-teman, udah mulai naik dan mau masuk ke area merah itu baru harus hati-hati karena takutnya ketika masuk ke arah sini yang terjadi kayak gini juga teman-teman tuh. Dan lalu bisa loh, rata-rata dia masuk ke merah atau di perbatasan udah mulai balik turun, sedangkan kan sekarang masih jauh teman-teman gitu. Nah jadi ini ya, jadi jawabannya adalah masih belum. Dan juga lagian kalau dari yang data pendukungnya, Amerika itu kan biasanya suka ada meeting yang namanya FOMC. Itu meeting buat pembahasan pemotongan suku bunga. Nah, biasanya kalau ada potong suku bunga, itu Bitcoin dan kripto itu naik teman-teman. Di mana di bulan ini, Oktober dan nanti di Desember itu direncanakan ada pemotongan suku bunga di bulan ini dan di Desember. Nah, nanti jadi kemungkinan market bisa terbang kencang lagi itu nanti kalau di bulan ini kalau nggak salah tanggal 28 Oktober deh baru ada meeting FOMC itu. Nanti kos begitu habis diumumin potong suku bunganya berapa, nanti market akan responnya dengan naik gitu teman-teman. Gitu. Oke, oh ini pertanyaan kripto lagi. Oke, out season masih ada gak sih? Ini pertanyaan yang sering saya dapat juga sih dari yang teman-teman yang lain nggak apa. Jadi out season ya, ini biasanya bisa pakai indikator juga sih. Jadi yang jelas, ya udah saya buka aja deh. Nih, kapan bisa jadi balik out season lagi? Sebenarnya kita ada beberapa indikator teman-teman. Nih, jadi gini, biasanya pakai kita dulu nih.
Bentar. Kelihatan nggak? Kelihatan ya. Teman-teman bisa search yang namanya ini. Bentar. Bitcoin, ya benar. Bitcoin dominance. Dominance chart. Ini artinya dominasi Bitcoin di total marketnya kripto, teman-teman. Nah, buka aja yang dari TradingView ini. Di handphone juga bisa. Nah, ini di sini teman-teman bisa lihat nih, angkanya lagi di 59,2% gitu. Nah, ini mau ganti ke 1 minggu juga boleh gitu kan. Artinya, oh ini yang belakang sempat gede banget. Nah, artinya apa sih? Total perputaran market kripto saat ini dananya ada 59,2% ini ada di Bitcoin, teman-teman. Semakin besar angka ini artinya arus dana lagi fokus ke Bitcoin, teman-teman. Jadi kapan masuk out seasonnya ini ya, ini harus mulai turun. Jadi orang-orang udah mulai investor-investor udah mulai pada jualin sebagian Bitcoinnya, ambil profit dan mereka pindahin ke altcoin gitu. Nah, kalau ini masih makin naik ya berarti alt season belum dimulai. Tapi kalau ini mulai turun dan biasanya kalau udah mulai turun di bawah 54%, itu berarti arus dana udah mulai pindah nih ke koin-koin besar. Altcoin lain apa? Altcoin itu ada koin selain Bitcoin, alternatif koin, contohnya kayak Ethereum, Solana, XRP, BNB, Link dan lain-lain. Nah, jadi kalau udah mulai turun sampai 54% atau bahkan di bawah itu, artinya dananya udah mulai pindah tuh ke Ethereum dan yang lain-lain gitu, teman-teman. Nah, itu di situ koin-koin altcoin bakal mulai naik. Nah, terus bisa lihat juga nih alt season index. Hmm, nih search alt season index. Nah, buka dari yang blockchaincenter.co.id juga boleh. Nah, indikator ini dia ambil dari 50 koin terbesar kalau yang ini. Dan itu sebenarnya juga boleh pakai kok. Nah, teman-teman bisa lihat tuh. Ini kan kita tunggu scroll ke bawahan lagi tuh. Bisa lihat dari yang siklus-siklus sebelumnya. Memang kalau yang out season itu dia di area yang di sini teman-teman di atas 75 sampai ke atas 80 90 apa segala, tapi ya nggak pernah sampai 100 sih. Nah, cuma sebenarnya nanti teman-teman lihat deh, kalau misalnya emang turun-turun berarti ya emang arus dana lagi pada balik ke Bitcoin lebih banyak. Tapi kalau ketika dia udah mulai balik naik, itu rata-rata altcoin itu udah mulai naik juga kok teman-teman. Jadi sebenarnya nanti perjalanan ini mulai naik menuju ke atas 75 itu sebenarnya udah mulai out season juga teman-teman. Jadi nggak usah kayak tunggu 75 ke atas baru benar-benar out season. Perjalanan ini ke atas itu udah bisa dibilang altcoin pada naik kok teman-teman. Dan emang dia berkat terbangnya spektakuler banget kenceng-kenceng itu ketika dia tembus ke 75 gitu teman-teman. Nah, tapi kalau dari saya lebih menyarankan kalau emang pas teman-teman nanti buka indikator ini, tapi nggak apa-apa juga kalau teman-teman ada VIP 1 bakal suka dibahas kok atau diupdate juga. Justru harus hati-hati ketika emang mereka udah masuk ke sini teman-teman. Karena teman-teman bisa deh, setiap kali dia masuk ke yang bagian atas sini, nggak lama dia udah mulai, orang udah mulai pada jual-jualin tuh. Gitu. Setiap kali dia masuk ke area sini, orang udah pada mulai jual-jualin gitu. Nah, jadi uh, kalau saya mungkin agak berpendapat beda sama rata-rata influencer yang di luar sono, tunggu pas di atas sini baru berinfluencer apa out season baru dia heboh-hebohin. Menurut saya justru dari sebelum ke sini aja kita udah harus ambil kesempatan teman-teman mumpung masih lagi pelan gitu. Jangan tunggu atas sini baru pada masuk trading. Nanti kalau pas teman-teman baru masuk, baru nikmatin nggak lama udah keburu pada jual-jualin dari mulai turun. Paling bagus itu dari sini teman-teman justru dari area yang masih hijau ini teman-teman udah masuk trading biar nanti dia mulai naik teman-teman udah nikmatinnya lebih panjang waktunya gitu kayak kemarin nih teman-teman lihat nih yang banyak banget member IoT pada pesta-pesta teman-teman satu dari bulan apa dari bulan Juli itu dari bulan Juli wah tak tek 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 perjalanan ke atas sih pada cuannya tumpah-tumpah banget sampai September sekarang sih lagi akumulasi lagi pada ngumpulin pada turun-turun kan beli-beli lagi tuh gridnya nanti begitu naik lagi pada kejual-jual cuannya makin tumpah-tumpah lagi teman-teman gitu. Baterai mau habis.
Oke, ini ada pertanyaan mengenai trading fee. Kalau misal trading fee habis, apa yang terjadi? Oh, oke, ini pertanyaan bagus. Jadi misal nih, udah isi trading fee. Hitungannya yang kayak tadi, kapan sih trading fee itu habis? Perkaliannya mudah, tinggal kali 5 aja. Teman-teman isi trading fee 50 kali 5. Berarti ketika profit udah mencapai $250, berarti trading fee-nya udah habis karena teman-teman udah profit gitu. Nah, teman-teman bisa tinggal isi lagi pakai USDT yang udah bertambah di Bitget atau Binance-nya teman-teman. Tinggal kirim lagi aja ke outlet buat isi trading fee. Nah, cuman apa yang terjadi kalau sampai kelupaan? Nanti teman-teman bakal lihat status settingannya teman-teman itu jadi tulisannya freeze, dibekukan itu artinya bot jadi nggak mau kirim perintah beli dan jual secara otomatis teman-teman. Jadi kan sayang kalau pas kebetulan nih teman-teman berbagi rempong akhirnya kelupaan sampai 1 minggu, ternyata pas 1 minggu itu market lagi bergejolak banget. Oh, siang turun, malamnya terbang, saya siang turun, turun sampai 10%, malam membal jebret sampai 15% lebih, dan itu terjadi sampai berhari-hari. Berarti teman-teman udah melewatkan kesempatan cuan yang terbaik tuh. Ya, nah, makanya solusinya adalah gimana? Ya, biarpun ada alat bantu otomatisnya teman-teman, teman-teman juga bisa dong setiap hari ya bagi waktu cuma buat ya oh trading fee-nya sisa berapa atau ngecek-ngecek aja. Bukan berarti ya teman-teman harus ngecek market mulu, nggak usah. Tapi teman-teman yang penting jaga aja jangan sampai trading fee-nya habis. Begitu trading fee sisa $10, ya teman-teman isi lagi aja supaya nggak sampai ketemu kondisi kayak tadi. Kan sayang teman-teman kalau sampai freeze ternyata market lagi bergejolak jadi kelewatan gitu kesempatan buat dapat cuannya gitu. Oke, oke. Nah, teman-teman yang lain ada pertanyaan? Bebas kok teman-teman masih mau nanya mengenai alter secara teknis, mau nanya yang tadi marketing plan juga boleh. Oh, ada pertanyaan masuk. Sambungin ke Bitget atau Binance-nya bagaimana? Oh, oke. Jadi gini teman-teman, buat biar Altet bisa bekerja ke akun Bitget atau Binance kita, itu ada yang namanya API binding teman-teman. Dan itu emang udah ada di Binance atau Bitget ya teman-teman, itu emang ada menunya buat API binding. Jadi ketika kita sambungin akun Altrade kita ke akun Bitget atau Binance kita. Nah, itu nanti kita bisa atur kok teman-teman. Hanya mengizinkan untuk melakukan perdagangan di spot gitu. Nah, yang lain dia nggak bisa. Makanya yang tadi saya bilang kenapa harus isi trading via karena Altrade nggak bisa potong USDT kita yang ada di Binance untuk potongan 20% itu. Dia cuma bisa bantu kelola USDT kita buat beli ke koin apa dan pas profit jual balik ke USDT. Cuma bisa kayak gitu aja teman-teman. Nah, jadi nanti pakai API binding teman-teman nanti bisa minta pengundangnya buat pandu gimana API binding IoT ke Bitget atau Binance. Nggak susah kok teman-teman. Habis selesai API binding sekali udah gitu nyambung terus kok. Oke. Teman-teman yang lain masih ada yang nanya mungkin eh 5 pertanyaan lagi kali ya. Sekarang kan udah jam berapa? Jam 9:15. Nah, mungkin sekitar 5 pertanyaan lagi. Oke, ini ada pertanyaan masuk. Nah, ini pertanyaan yang sering saya dapat juga. Apakah nggak apa pakai alat ini nggak akan di-ban sama Binance atau Bitget? Ini pertanyaan bagus, tetap akan saya jawab. Jadi enggak teman-teman, karena balik lagi kenapa? Kalau misalnya Binance atau Bitget itu nggak kasih bot buat apa trading di mereka punya exchanger, ngapain mereka buka API binding yang tadi teman-teman? Itu pertama. Yang kedua, Binance dan Bitget itu mendapatkan keuntungan dari transaksi teman-teman. Pas beli kerja ada potongan biaya, pas jual ada potongan biaya. Nah, kalau misalnya dari Bitget, dari Altrade, teman-teman pada pakai grid yang tadi saya bilang tuh. Pas market lagi bergejolak banget, ada yang kasih tahu itu di grup, wah hari ini saya take profit
take profit itu jual pas profit ya teman-teman. Saya take profit sampai 50 kali. Berarti transaksinya dalam satu hari itu kan berarti ada sempat jual 50 kali kan teman-teman. Berarti kalau bisa jual 50 kali ya berarti ada pembelian 50 kali juga. Artinya Bitget udah mendapatkan keuntungan sebanyak berapa? 100 kali gitu teman-teman. Bukan 100 kalinya berapa ya? Karena pas di Bitget itu pas beli itu ada biaya teman-teman. Biaya transaksi 0,1%. Pas jual biaya transaksi 0,1%. Memang sih nggak terlalu baik. Tapi kalau sering kan ya buat mereka juga menguntungkan itu kalau dari satu orang. Belum makin rame orangnya teman-teman. Nah itu belum dari pengguna Bitget sendiri yang nggak pakai IoT. Nah apalagi makanya dia membutuhkan banget komunitas IoT gini makin besar supaya apa ya buat mereka buat makin untung juga teman-teman. Jadi buat apa mereka ngeband gitu kalau bisa menguntungkan buat mereka. Oke. Oh, ini ada pertanyaan menarik teman-teman. Jadi menanyakan nih pertanyaannya adalah uh, IoT ada afiliasinya atau ada marketing plan-nya sebenarnya buat apa sih? Kenapa nggak fokus di tradingnya? Ini saya juga sering dapat pertanyaan ini dan ini pertanyaan bagus. Teman-teman emang perlu tahu. Jadi sebenarnya kita ambil aja gambaran mudahnya. Kenapa Tokopedia, Shopee, TikTok itu sekarang ada affiliate juga teman-teman? Karena ya mereka tahu melalui affiliate itu mereka punya perusahaan bakal lebih mudah berkembang, nyebar kemana-mana tanpa mereka harus cari banyak-banyak sales buat yang jual sebarin tuh Tokopedia sampai ke segala pelosok. Jadi lewat affiliate itu mereka kan dapat persenan juga, dapat keuntungan. Maka Tokopedia-nya, TikTok, Shopee apa itu bisa perusahaannya makin besar dan jadi jangka panjang. Dan juga orang-orang yang jadi affiliate juga untung, jadi sama-sama untung. Nah, begitu juga di iOS teman-teman. Supaya iOS ini bisa makin besar, bisa nambah fitur, bisa makin juga makin gede komunitasnya, ya, makanya dia juga memberikan marketing plan supaya teman-teman yang juga merasakan kebantu trading pakai trade dan ceritain ke teman-teman yang lain, teman-temannya apa teman-teman yang diajak pakai trade, mereka merasakan keuntungan, teman-teman juga mau dong bisa dapat bagiannya. Nah, makanya tadi teman-teman bisa mendapatkan reward dari setiap pengisian trading fee. Misalnya orang ada, misal contoh nih saya rekrut si B isi trading fee $50 gitu. $50 itu di dia tetap tetap utuh teman-teman karena kan jadi angka trading fee $50 gitu 50. Nah kalau di saya langsung dapat dibayar di depan teman-teman yang tadi reward $10 gitu. Nah untuk si B ini $50 ini bakal dipotong setiap kali ya dia ada profit aja gitu. Nah kan yang tadi ketika dia profitnya ada $250 baru dia punya trading fee-nya habis gitu. Nah pas dia isi lagi ya saya dapat lagi rewardnya $10 lagi gitu teman-teman. Nah, terus yang tambahan lagi buat teman-teman, Altrad ini tidak ada beban sistem ya teman-teman karena udah dihitungin dari yang pembagian reward tadi itu ada yang maksimal yang dibagikan ke VIP 1 sampai ke VIP 6 dan juga ke perusahaan teman-teman. Jadi nggak ada beban sistem. Ntar. Mungkin saya kasih gambarannya dikit buat teman-teman supaya teman-teman percaya kenapa nggak ada beban sistem. Ini ada hitungan kalkulatornya. Oke, ini dari trading fee. Nah, ini ilustrasi buat ini sih, yang tadi yang trading fee. Jadi di sini, misal contoh asumsi pengisian trading fee-nya 50. Nah, cara hitungnya adalah, misalnya kita hitung dari yang level VIP 1 nih, yang record. Berarti hitungnya kayak gini, ini saya warnain, itu sampai sini. Nah, kayak gini. Jadi dari $10 tambah 2,5, 2,5, 2,5 sampai bawah ini, saya tambahin ke bawah lagi, tambahin ke bawah lagi. Itu total-total yang dibagikan dari VIP 1 sampai VIP 6 itu adalah segini teman-teman, $28. Gitu. $28 dan
kan ini maksimalnya pembagiannya 28 dolar. Nah, perusahaan masih untung 22 gitu. Jadi artinya kalau dalam persentase pembagian 56% untuk member dari VIP 1 sampai VIP 6, perusahaan masih tetap dapat 44%-nya. Dan saat ini masih belum ada VIP 5 dan VIP 6 yang saya tahu sih teman-teman ya. VIP 4 udah ada. Nah, kalau misalnya masih belum ada VIP 4 dan VIP 6, berarti ada hitungan yang sebelah sini sebesar kalau di itu sebesar 8,5 dolar, sekitar 8,5 dolar itu belum, berarti perusahaan saat ini dapat untungnya lebih nih teman-teman karena belum ada VIP 5 dan 6, tapi misalnya nanti udah ada ya kayak gini teman-teman, ada maksimalnya, artinya perusahaan tetap untung, member-member tetap happy, jadi sama-sama bisa jangka panjang. Dan satu lagi yang tadi saya sempat sampaikan di awal, yaitu sebentar lagi perizinan IoT akan keluar teman-teman, karena penting banget suatu perusahaan terutama di bidang trading gini mau jangka panjang di Indonesia itu perlu bikin izin teman-teman. Nah, developernya ini ngurusin izin, makanya ini yang bikin dari saya itu semangat banget buat jalankan IoT teman-teman. Oke, ada pertanyaan yang lain teman-teman? Mungkin dua pertanyaan terakhir deh. Oke, bentar. Mana ya? Oh, Mas. Oh, oke. Oh iya. Ini dia cuma tadi ada bilang mau share bonus. Bonus siapa Alex boleh. Iya ya, tadi saya ada bilang. Bentar. Nih. Ini tadi dari screenshotan sih teman-teman. Tuh. Ini total bonus yang saya dapatkan selama saya fokus jalanin AirTrade teman-teman. Dan ini yang udah sempet saya WD tuh. 11.000 dolaran. Ini dolar teman-teman, bukan rupiah. Jadi kalau di rupiah ini total yang saya udah dapetin dari selama fokus jalankan trade itu sebesar 203 jutaan teman-teman, dan saya udah pernah WD sebesar 11.500 dolaran gitu. Nah, dan ini teman-teman bisa bisa banget teman-teman, bukan cuma saya, kalau saya bisa teman-teman juga bisa. Modalnya ada yang tadi mulai dari 50 dolar itu, dan sisanya dari benar-benar semangat dan konsisten. Nah, teman-teman juga nggak perlu khawatir kalau teman-teman emang mau fokus jalankan bisnisnya trade, dari kita bakal bantu teman-teman juga, bantu edukasi, dan juga teman-teman misalnya masih belum bisa jelasin, nanti dari pengundangnya teman-teman masing-masing juga bisa bantu. Oh, bantu langsung jelasin ke calon membernya teman-teman gitu, sambil teman-teman pelajari sampai nanti teman-teman sendiri juga bisa jelasin langsung gitu. Oke, oke. Kalau misalnya udah nggak ada pertanyaan, paling saya kasih satu kata-kata terakhir buat teman-teman. Jadi teman-teman kan udah saya udah tahu nih, Altret ini aman, bisa ngebantuin teman-teman buat memutar uang dinginnya teman-teman di trading kripto. Teman-teman juga mau WD, modal dan profitnya itu semua di tangan teman-teman, nggak usah pakai tanya-tanya, tinggal WD aja. Kan tinggal isi OTP tuh. Nah, kalau itu, dan juga ada apa lagi tambahan bisnis related buat teman-teman yang ingin mendapatkan income lebih kayak tadi saya gitu kan, lumayan tuh teman-teman. Dan kerjaannya sebenarnya banyak kan, saya juga dari rumah teman-teman, karena kan ya kerjaan online gitu baik kan dari handphone, pandu-pandu teman-teman calon member atau tim edukasi semua baik kan di handphone kok teman-teman. Kalau nggak bisa pakai WA video call, bagikan layar dan lain-lain. Nah, intinya teman-teman bisa lakukan ini dari mana aja gitu kan teman-teman. Misal teman-teman biarpun lagi ada kerja juga nggak apa-apa, yang penting teman-teman bisa bagikan waktu untuk alter juga, itu
sangat-sangat bisa membuat teman-teman mencapai tadi dan semua orang pasti mau yang namanya financial freedom. Atau misalnya teman-teman mau tradingnya dulu juga nggak apa-apa. Intinya momentum itu nggak cuma datang, momentum itu nggak akan datang berkali-kali teman-teman. Dan juga sekali lagi, Altrek ini masih baru teman-teman. Nah, saat ini masih pre-launch. Nanti yang benar-benar launching itu ketika izinnya Altrek udah keluar teman-teman. Kalau teman-teman bisa dari sekarang buat yang mau jalanin bisnisnya ya, mulailah dari sekarang. Tapi kalau teman-teman mau trading juga, ya teman-teman harus ambil momentumnya kripto ini teman-teman. Karena yang kayak tadi, habis kalau teman-teman lewatin yang bulan ini, yang kripto-kripto itu akan menuju harga tertinggi, teman-teman apalagi masuk ke telat, masuknya ke bawah harga berketinggian yang kayak tadi saya kasih gambarannya NUPL ya, dan masuk ke area merah kan sayang. Dimana teman-teman bisa masuk dari harga rendah, bisa putar uangnya dulu buat mencari cuan, jadi lewatin, tunggu semua serba heboh, baru masuk trading, ujung-ujung masuk pas lagi harga udah bener di pucuk kan sayang banget. Nah, kalau teman-teman bisa mulai bisa masuk dari harga saat ini itu udah paling oke teman-teman. Sebelum kripto itu benar-benar terbang tinggi teman-teman. Justru ketika market lagi turun, lagi pada takut, lagi pada ragu, apalagi lagi gerak pelan itu sebenarnya kesempatan buat masuk teman-teman. Jangan masuk ketika semuanya pada teriak-teriak, wah cuannya udah berapa-berapa. Masuklah ketika lagi pada takut. Itu waktu yang terbaik teman-teman. Dan juga, kan yang tadi kasih lihat, saat ini Bitcoin masih belum menuju harga tertingginya. Di luar sana banyak orang yang prediksi Bitcoin bisa mencapai 180.000 dolar atau bahkan yang lebih. Ya bagi saya sih bisa sampai 150.000 dolar di tahun ini juga udah mantep banget karena sebenarnya naiknya itu nggak langsung satu lilin panjang ke atas, enggak. Dia ada waktu naik 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 turun lagi, naik 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 turun lagi. Nah, justru kondisi kayak gitu yang bisa bikin kita cuannya lebih teman-teman. Nggak cuma naik aja, ada waktu turun dulu baru naik lagi gitu. Nah, intinya sekali lagi, momentum itu nggak datang berkali-kali. Dan biarpun ke depan misalnya momentumnya ada lagi, tapi bisa aja bobotnya beda teman-teman gitu. Nah, jadi teman-teman harus manfaatkan kesempatan sebaik-baiknya. Jadi setelah Zoom ini berakhir, teman-teman segera hubungi pengundangnya buat dipandu pakai Ayo Trade teman-teman. Nah, dan juga nanti ini bocoran aja buat teman-teman, setelah perizinan Ayo Trade keluar, ke depan juga bakal ada bot saham teman-teman. Tradingnya di saham Amerika. Dan saham itu udah jelas sama kayak spot satu arah doang. Jadi nggak ada resiko MC atau likuidasi teman-teman. Nah, makanya dan bot saham ini bakal jadi yang paling pertama di Indonesia teman-teman. Gitu. Nah, makanya inilah alasan kenapa Trade itu ada yang namanya marketing plan ya buat ini teman-teman. Makin bisa berkembang, fiturnya makin banyak dan makin keren teman-teman. Dan buat teman-teman juga yang dari awal udah pakai Trade, terutama yang juga jalankan bisnisnya, itu teman-teman udah jadi orang-orang awal yang punya potensi bisa dapat penghasilan sampai miliaran teman-teman. Nggak nutup kemungkinan kok teman-teman, bisa banget. Nah, dan dari sisi kriptonya juga teman-teman kan bisa lihat banyak banget orang-orang yang udah pada suka flexing-flexing ya karena kripto. Kita nggak usah bilang sampai kayak mereka deh. Karena teman-teman harus udah mulai sering dengar di 2030 itu kondisi bakal makin susah teman-teman. Kalau teman-teman bisa fokus pakai di aliran saat ini, ya kejarin aja sampai bisa pegang satu Bitcoin nanti di 2030 itu teman-teman udah nggak perlu khawatir lagi dengan kondisi mau mereka bilang krisis atau apa karena banyak banget yang percaya nanti di 2030 itu Bitcoin harganya udah nggak di 100 ribuan lagi teman-teman. Paling dikit pun mungkin bisa di 500 ribuan. Atau kita anggap aja dalam rupiahnya itu di 10 miliar aja itu udah luar biasa banget teman-teman. Dengan pegang satu Bitcoin gitu. Teman-teman udah tenang gitu dengan kondisi krisis itu. Nah makanya buat apa teman-teman ragu lagi? Teman-teman setelah Zoom ini berakhir langsung minta pengundangnya buat pandu gimana pakai Ayo Trade. Nah, nanti teman-teman begitu udah VIP 1 akan diundang ke grup VIP di mana itu nanti kita bakal edukasi secara gratis buat teman-teman dan juga yang tadi saya bilang setiap hari Jumat itu ada obrolan Telegram. Nah, itu teman-teman bisa tanya jawab pakai suara. Kalau ini kan teman-teman tanyanya lewat chat doang tuh.
Nah, nanti kalau yang di hari Jumat itu bisa angkat tangan, minta langsung tanya jawab secara langsung dan itu full tanya jawab. Teman-teman bisa bisa tanya mengenai pergerakan market, mau nanya marketing plan lebih dalam, strateginya apa-apa, semua bakal kita edukasi secara lengkap buat teman-teman dan itu diberikan gratis teman-teman. Oke, paling itu dari saya. Saya doain teman-teman yang ikut Zoom dari awal sampai akhir ini semuanya bisa jadi yang kita calon miliarder teman-teman. Paling itu, terima kasih dan semangat pagi teman-teman.